Technical View Pound Sterling 13 Juli 2020 per jam 12:07 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2660 dan low 1.2620. Running price 1.2658. Baru saja terjadi break high dan nampaknya masih cukup layak untuk kita pertimbangkan ini bullish akan terjadi. Apalagi kalau misalkan nanti malam Bailey berhasil menjelaskan tentang suku bunga negatif yang akan diadopsi oleh Inggris atau Bank of England. Kali ini kalau misalkan saya memberikan catatan, kalaupun misalkan ternyata diberikan statement tentang negative rate, tentunya efek terbatas adalah penekanan, karena mau tidak mau itu akan melemahkan sedikit untuk pound sterling, tapi kemudian nantinya akan rebound dan rally, dan itu yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak ada clue, maka itu yang akan dikhawatirkan justru makin menekan, terlebih lagi kita dihadapkan dengan keadaan no deal Brexit atau potential no deal Brexit. Berulang kali saya ingatkan bahwa no deal Brexit masih bisa terjadi. Pertemuan-pertemuan secara intensif tetap digencarkan, itu tetap akan menjadi faktor penggerak market, terutama untuk pound sterling. Jika ternyata terjadi kesepakatan, maka itu kemungkinan potensi akan mengalami rally. Tapi kalau misalkan ternyata kembali buntu atau bahkan ditunda, maka itu kemungkinan potensi akan terjadi tekanan. So, kalau kita lihat potensi kemarin yang harusnya jadi tekanan setelah munculnya shooting star, ternyata dibalikan lagi ke atas. Dan ini sebetulnya bentuk candlenya mirip dengan yang kita sebut dengan spinning top ya. Meskipun tailnya relatif panjang dan real bodinya terlampau kecil ya. Jadi kemungkinan potensi kenaikan, kalau kita lihat MA200 ada di area 1.2692, berarti kali ini kita akan menemukan dua area atau dua titik yang cenderung berdekatan dan kemungkinan potensinya menjadi area strong resisten. Kalau ini tidak berhasil ditembus, maka hati-hati akan terjadi kembali rejection dan kemungkinan potensi penurunan akan terjadi. Tapi kalau ini berhasil ditembus, maka kita bukan mustahil akan melihat area 1.2777 dalam waktu beberapa hari mendatang. Oke, let's check grafik weekly. Potensi bullish akan mendominasi karena kemarin berhasil tutup dengan bullish candle. Berarti kita akan melihat potensinya ini kita dalam bullish rectangle. Berarti kemungkinan targetnya adalah 1.2815. Tapi saya ingatkan ini target untuk minggu ini atau pekan ini. Dominasi bullish akan terjadi. Tapi untuk hari ini saya rasa masih ada kecenderungan rally masih akan bisa tertahan. Jadi harap perhatikan terutama di grafik H4. Kita curigai ini sebagai area double top. Kalau ini terjadi maka terjadi rejection, maka kemungkinan potensi neckline yang akan menjadi penentu adalah di area ini. Di mana area ini pun secara kebetulan kalau kita tarik area historical price yang sama, lalu kemudian ternyata garis biru juga memiliki area tersebut, maka kemungkinan potensinya kalaupun dia mengalami penurunan, dia akan mungkin saja menjadi rejection di area tersebut. Jadi asumsi awal diasumsikan sebagai area double top, kemungkinan akan terjadi rejection, maka silakan lakukan sell on pullback di area 1.2658 ataupun 1.2671 dengan target pertama adalah 1.2605 dan target kedua adalah 1.2565. Kemudian stop loss kurang lebih silakan digunakan di 1.2728 untuk mengantisipasi in case ternyata area MA200 di 1.2690 berhasil ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agordana. Technical View Euro USD 13 Juli 2020 per jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1328 dan low 1.1301. Running price 1.1325. Break high dan kembali dalam naungan bullish. Tapi kali ini saya menyoroti area bagian handle, di mana ini adalah cup, lalu ini adalah handle, ternyata sekarang malah membentuk area triangle. Tapi kalau kita lihat dari arah bawah, maka triangle akan memiliki kecenderungan untuk menembus area resisten. Sehingga apapun skenario yang sempat kita ulas dalam 1 bulan terakhir at least, itu akan mencerminkan potensi kenaikan akan terjadi dan itu mungkin saja akan menjadi pola kelanjutan. Terutama di pekan ini kita akan menantikan keputusan dari Euro Summit, walaupun lagi-lagi saya ingatkan the headline is too big to fail. Karena kemungkinan potensinya masih akan terjadi konflik dan perbedaan pandangan di antara semua negara Uni Eropa yang tersisa, kecuali Inggris, membahas tentang kemungkinan potensi dari fund atau dana recovery untuk zona Uni Eropa, di mana 4 negara, Belanda, kemudian Austria, kemudian Denmark, dan Swedia,
cenderung memiliki pandangan konservatif dan mereka akan cenderung menghadang untuk terjadinya kesepakatan tersebut. Tapi kalau misalkan bisa teryakinkan, maka potensi bullish akan lebih besar terjadi. Sementara itu, perkiraan saya berarti akan terjadi market discount ataupun antisipasi market. Tapi kita lihat ya, kalau dilihat dari daily chartnya, ini seharusnya menjadi confirm bullish. Tapi entah kenapa, areal bullish ini akan sedikit tertahan terlebih dulu, terutama di 1.1330, dan sampai saat ini areal tertinggi masih tertahan di 1.1328. Nah, kemungkinan potensi break akan terjadi, tapi kita lihat sendiri di grafik weekly, apakah bullish masih bisa menaungi? Ya, ternyata dominan bullish untuk pekan ini, meskipun rumor yang akan bisa saja tergelincir adalah diakibatkan dengan ketidaksepakatan dari 4 negara tersebut terhadap potensi recovery fund yang digagas oleh Prancis ataupun Jerman. Nah, kembali ke dalam grafik daily, berarti kita sebetulnya secara dominan atau medium term kita menantikan potensi breakout dari bagian handle ini, dan itu akan melanjutkan potensi kenaikan, setidaknya mungkin akan melewati area 1.1420. Tapi itu pun kita akan lihat dalam pekan ini. Di grafik keempatnya kurang lebih yang saya soroti, kali ini justru saya mengkhawatirkan akan terjadi koreksi. Kenapa? Kalau Anda lihat dari wave terakhir, terutama 3 wave terakhir ini, ya, saat dia mengalami penebusan, breakout, lalu kemudian dia koreksi tidak berhasil, kemudian dia rebound kembali dan turun kembali. Saat turun ternyata area merah ini terjadi penahanan atau retrace ya. Dan saat ini kita berada di area ini. Nah, kalau Anda perhatikan 3 swing ini, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, ini kurang lebih mirip dengan kejadian ataupun potensi yang kita sebut dengan head and shoulder. Di mana ini adalah bagian head, ini adalah bagian left, ini adalah bagian right shoulder. Dan ini berarti akan menjadi areal neckline kita. Sehingga untuk sementara waktu, areal rally saya rasa masih akan relatif tertahan, kecuali nanti mungkin di hari Selasa ataupun Kamis menjelang ECB, lalu kemudian dia akan mengalami penurunan. Untuk hari ini dia mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini saya rasa kemungkinan potensi head and shoulder akan membayangi pergerakan rally, dan saya asumsikan sebagai koreksi untuk sementara waktu. Silakan lakukan sell on pullback di area 1.1328 ataupun 1.1335, dengan target pertama adalah 1.1285 dan target kedua adalah 1.1240. Stop loss kurang lebih di area 1.1400. Dengan catatan sebetulnya area ini berada di area 1.1258 sebagai area neckline kita. Dan kalau ini berhasil tembus, maka potensi head and shoulder itu jauh lebih terkonfirmasi dan potensi kita akan melihat potensi penurunan lebih lanjut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrobank.